kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Tiada yang seperti Engkau yang begitu peduli dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau yang sudah menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Berbicara kembali kepada kami pada sore hari ini ya Bapa. Biar firman-Mu menguatkan kami. Biar firman-Mu membangun iman kami. Biar firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Urapi semua jemaat-Mu. Berikan kami telinga dan hati seorang murid yang mau dengar-dengaran dengan berita, dengan message yang Kau mau sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu secara spesial dengan urapan-Mu yang baru, dengan urapan-Mu yang segar dan dahsyat ya Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Oh, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat sore, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kesempatan sore hari ini bisa kembali beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang semakin luar biasa. Kasih dong salam kiri kanan, katakan kamu semakin luar biasa. Kamu semakin luar biasa. Kalau pas pakai istilahnya Sahrini, ini cetar membahana bumi gemetar, saudara ya. Kasih tahu kiri kanan kamu tuh cetar membahana bumi gemetar gitu saudara. Oke, malam ini saya mengajak kita membuka kitab Yosua pasal yang pertama. Saya mengajak kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 menulis demikian. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 10. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata, hidup kita sebagai orang percaya merupakan satu perjalanan. Our life is a journey. Hidup kita satu perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan kita akan berhasil. Tuhan menjanjikan kita akan beruntung. Dan Tuhan menjanjikan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita sudah menutup perjalanan kita di tahun 2012. Dan kita sudah memasuki bulan yang pertama di dalam perjalanan kita di tahun 2013. Pasti semua kita mau berhasil.
Pasti semua kita mau beruntung. Pasti semua kita mau diberkati Tuhan. Nah, cuma ada 4 kondisi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau journey kita, perjalanan kita di tahun 2013 ini boleh berhasil, boleh beruntung dan diberkati Tuhan. Kondisi yang pertama adalah following God direction. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau beruntung dan diberkati, kunci yang pertama, kondisi yang pertama, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan adalah gembala yang baik. Yang setuju katakan amin. Sebagai gembala, dia menuntun domba-dombanya. Kita domba, Tuhan adalah gembala kita. Seekor domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Seekor domba sangat bergantung dan memerlukan gembalanya. Seekor domba tidak bisa jalan sendiri. Menurut penelitian ternyata seekor domba itu rabun. Domba itu tidak bisa melihat jauh ke depan. Karena domba itu rabun, seringkali kalau tidak ada gembala, dia akan tersesat. Seringkali kalau tidak ada gembala, dia akan lari ke kanan, lari ke kiri. Nah, domba itu butuh gembala yang menuntun langkah-langkahnya, yang menuntun dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini domba. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh gembala kita menuntun langkah hidup kita. Kita butuh suara gembala kita membimbing kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, membimbing kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Kita butuh gembala kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi minggu depan dengan Amerika. Kita nggak tahu apa yang terjadi bulan depan dengan Amerika. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan menuntun hidup kita, semuanya akan berhasil, semuanya akan beruntung, dan semua akan diberkati Tuhan. Kalau kita mengikuti God direction, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita, maka terobosan akan terjadi, mukjizat akan terjadi, kemuliaan akan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya mau beritahu jemaat, Tuhan berbicara kepada kita sampai hari ini. Sampai hari ini, Tuhan masih menuntun langkah-langkah kita. Tuhan masih membimbing langkah-langkah kita. Tuhan masih berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui khotbah yang kita dengarkan. Makanya kalau dengar khotbah jangan tidur Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengar khotbah, simak, perhatikan. Apa berita yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Jujur, saya orangnya itu nggak mudah mimpi. Istri saya lebih peka sama mimpi. Lebih suka bermimpi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bisa menuntun kita melalui satu nubuatan. Tuhan bisa menuntun kita melalui suara hati kita. Saya mau beri kesaksian. Untuk mengikuti tuntunan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Harga yang pertama, kita harus tinggalkan kemapanan kita. Harga yang kedua adalah kita harus tundukkan keegoisan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang punya ego masing-masing. Setiap orang punya kehendak masing-masing. Untuk kita mengikuti following God direction, mengikuti tuntunan Tuhan, kita harus mengalahkan ego kita. Kita harus mengalahkan kehendak kita. Sama seperti Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita nggak bisa mengikuti tuntunan Tuhan kalau ego kita masih kuat. Kalau kehendak diri kita sendiri masih kuat. Tuhan berbicara kuat waktu kami di Singapura. Saya merintis, saya memulai satu pelayanan di Singapura beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu Tuhan berbicara melalui beberapa teman-teman untuk kami pulang ke Indonesia. Seorang teman dari Solo datang ke Jakarta, dia ke Singapura, dia telepon saya, dia bilang, Pak Agus minta waktu ketemu. Waktu itu kita janji ketemu di Starbucks, kita ngobrol-ngobrol, kita bicara-bicara. Terus ibu tuh tiba-tiba ngomong gini, Bapak ini lucu ya. Semua hamba Tuhan seluruh dunia pada waktu itu, hati mereka fokus buat Indonesia. Ini Bapak malah kabur lari dari Indonesia. Dalam hati saya terlalu juga ini ibu. Ngusir saya dari Singapura, suruh pulang ke Indonesia. Terus gak lama saya ketemu seorang teman, seorang ibu-ibu juga. Memang ibu-ibu tuh kepo gitu loh ya. Nah seorang ibu juga bilang gini, dia tinggal di Singapura tapi dia orang Indonesia. Dia bilang, Pak Agus ini lucu ya. Di Singapura cuma ada 40.000 orang Indonesia.
Sementara di Indonesia ada 200 juta lebih orang Indonesia. Dia bilang Bapak akan lebih berguna, Bapak akan jadi berkat lebih besar kalau Bapak di Indonesia daripada Bapak di Singapura. Dalam hati saya ini ibu juga terlalu. Kok berani-berani ngusir saya dari Singapura suruh pulang ke Indonesia. Gak lama teman istri saya, seorang agen asuransi telepon. Dia bilang minta waktu untuk lunch sama-sama, makan siang sama-sama. Saya berpikir agen asuransi itu sering gak tulus saudara. Sorry kalau ada di tempat ini ya. Agen asuransi itu ada udang di atas bakwan, betul gak saudara? Mereka ngajak makan tapi ujung-ujungnya nawarin polis asuransi saudara. Tapi karena diajak makan siang, saya orangnya paling pantang menolak diajak makan saudara. Saya ada urapan spesial, urapan makan. Jadi kalau diajak makan gak pernah nolak. Akhirnya kita ketemu, kita lunch bareng, kita ngobrol. Dan aneh, selama kita makan siang, dia gak ada bicara soal asuransi sama sekali. Dia bicara soal pelayanan. Dan satu kata dia menembus hati saya, dia bilang gini, kamu tuh lucu. Kami orang Singapura terbeban buat Indonesia. Kami orang Singapura punya hati buat Indonesia. Anda malah kok tinggalkan Indonesia, malah ke Singapura katanya. Dalam hati saya ini orang kok kurang ajar juga ya. Saya diusir keluar dari Singapura, suruh pulang ke Indonesia. 3 kali orang berbicara, pulang ke Indo, pulang ke Indo. Saya orangnya tuh gak gampang saudara. Saya bilang Tuhan, saya minta tanda terakhir. Tanda terakhir, kalau kita merintis gereja atau mengembalakan jemaat di Singapura, kita harus punya izin kerja, working permit. Dan kita sudah apply working permit saya. Semua surat sudah dimasukkan, sudah kita submit ke pemerintah. Tahukah saudara hasilnya? Pemerintah Singapura menolak izin kerja saya. Dalam hati saya nggak rugi pemerintah Singapura. Nora orang pinter keren kayak gini saudara ya. Nggak ada lagi stok kayak gini di Singapura saudara. Nah saya mau beritahu saudara, memang bisa diajukan lagi. Memang bisa di-apply lagi. Tapi saya nggak mau. Karena saya tahu itu Tuhan berbicara. Pulang ke Indonesia. Kami itu kayak Abraham. Jujur, waktu Tuhan suruh pulang ke Indonesia kita nggak mau. Karena kita nyaman. Kita mapan di Singapura. Singapura coy, luar negeri saudara. Kita merasa nyaman. Nanti anak-anak saya kalau lahir seumpama saya di Singapura, dia lahir. Anak-anak saya bilang, never mind loh. Everybody say hello gitu loh. Gitu saudara ya. Anak saya kan bilang little to me. Salary no up. No I kill you saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara. Jadi Singlish anak saya. Nah saya mau beritahu jemaat Tuhan. Saya berpikir kami nyaman. Kami mapan di Singapura. Apalagi yang kurang. Untuk meninggalkan kenyamanan itu gak gampang. Meninggalkan kemapamanan itu gak gampang. Istri saya itu suka di Singapura. Kenapa? Dia orangnya perlente sekali. Istri saya orangnya pembersih sekali saudara. Orangnya bersih banget dan cocok tinggal di Singapura. Di Indonesia jorok, banjir, kotor, debu, macet saudara. Nah tapi kita harus tinggalkan kenyamanan kita mengikuti tuntunan Tuhan. Yang kedua, kita harus kalahkan ego kita. Keegoisan kita. Jujur, kami lebih kepingin di Singapura daripada di Indonesia. Jujur saudara, kami lebih kepingin di Singapura. Waktu Tuhan bicara pindah pulang ke Jakarta, kan Indonesia itu besar. Saya tanya, Indonesianya yang mana Tuhan? Tuhan bilang pulang ke Jakarta. Waktu saya bilang istri saya, Mah kita pulang ke Jakarta. Istri saya bilang, apa? Jakarta? No way katanya saudara. Saya bilang kenapa? Dia bilang sekejam-kejamnya ibu tiri. Ibu kota lebih kejam lagi saudara. Jakarta macet, Jakarta banjir, sumpek. Saya nggak mau, saya nggak siap ke Jakarta. Hidup di Jakarta persaingannya luar biasa. Wih, persaingannya luar biasa. Saya nggak siap, saya nggak kuat. Istri saya mengusulkan untuk pindah ke Medan. Karena waktu itu di Medan ada Taman Mertua Indah Permai. Nah saya mau beritahu saudara. Tapi saya bilang Tuhan tuntut kita bukan ke Medan. Tuhan tuntun kita ke Jakarta. Satu perkataan istri saya yang sangat memberkati saya. Dia bilang gini. Karena Tuhan berbicara kepada kamu. Sebagai kepala keluarga, istri tunduk kepada suami. Saya tunduk kepada kamu. Kamu bilang ke Jakarta, ayo saya nggak mau. Saya nggak siap. Tapi kalau kamu bilang ke Jakarta, saya submit. Saya ikut kamu, saya tunduk sama kamu. Dan kita bersama-sama pindah ke Jakarta. Jujur saudara. Saya di Singapura tuh mapan. Saya punya gereja, saya dapat gaji, dapat fasilitas, dapat asuransi.
Secara keuangan saya tidak kekurangan. Dan waktu Tuhan panggil kami pulang ke Indonesia, kami takut, kami khawatir. Kenapa? Saudara, Tuhan panggil bukan jadi gembala. Tuhan panggil jadi penginjil, saudara. Dan waktu itu istri saya bilang, kita mau makan apa? Kalau nggak ada pelayanan, kita makan apa? Nanti kalau sakit, bagaimana? Nanti kalau ini, bagaimana? Kita tuh seperti Abraham, kita pergi tapi kita nggak tahu mau ngapain, tidak tahu apa yang mau dituju, kita cuma melangkah. Makanya iman sama nekat itu beda-beda tipis, saudara ya. Akhirnya kami ikut tuntunan Tuhan. Dan kita tinggalkan kenyamanan kita. Kita tinggalkan ego kita. Dan kita berjalan bersama Tuhan. Kami pindah ke Jakarta. Kami melihat terobosan-terobosan terjadi. Kami melihat mukjizat-mukjizat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Saya mau bicara jujur dari hati ke hati. Waktu kami pindah ke Jakarta, kami cari rumah kontrakan di Jakarta. Kami cari di Serpong, agak luar kota Jakarta. Saudara, kontrak rumah 10 juta per tahun aja, kami nggak ada uang. Kontrak rumah 10 juta per tahun, kami nggak punya uang, saudara. Kami berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan yang tuntun kami. Satu hal saya belajar, when God guide you, He will provide you. Kalau Tuhan menuntun, Dia akan menyediakan semua buat saudara dan saya. Dan luar biasa, ada teman dari Australia, digerakkan Tuhan. Dia bilang, saya kasih kamu 3 tahun, 30 juta. Haleluya. Puji Tuhan, rumah sudah tersedia 3 tahun. Sekarang di Jakarta perlu mobil, saudara. Saya berdoa, Tuhan, kami nggak punya mobil. Mau jual apa lagi buat beli mobil? Nggak ada duit, saudara. Nggak mungkin bisa punya mobil. Kami orang baru. Nggak ada data-data di bank yang credibility untuk punya untuk kredit mobil. Nggak bisa. Saya cuma menjerit sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, untuk saya minta mobil 1 aja. Saya nggak minta Alphard, saya nggak minta Land Cruiser, saya nggak minta mobil mewah. Walaupun saya kepingin itu, saudara. Nah, saya minta mobil biasa aja. Lihat Tuhan, orang kaya mobilnya 7, saya kenal orang mobilnya 7, semuanya mobil mewah, saudara. Nggak ada yang di bawah 1 miliar, saudara. Saya nggak minta mobil mewah, saya minta mobil biasa. Dan saya melihat Tuhan memprovide, Tuhan menyediakan semuanya buat kami. Hari demi hari kami diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Dan saya mau beritahu saudara, saya tidak menyesal tinggalkan Singapura dan pulang ke Jakarta. Kami diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Saya bilang kalau kita ngikuti tuntunan Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang air mata akan jadi mata air, saudara. Akan jadi sumber berkat yang luar biasa. Kalau saya masih di Singapura hari ini, jujur. Kalau saya masih di Singapura hari ini, mungkin saya masih naik bus. Saya masih naik MRT. Saya pindah ke Jakarta. Saya punya mobil. Puji Tuhan, kalau saya masih di Singapura hari ini, mungkin saya masih ngontrak, saudara. Masih jadi kontraktor. Bersyukur kepada Tuhan, kami pindah ke Jakarta. Sekarang kami sudah punya rumah yang nyaman. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. When you follow God direction, kau akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Kau akan melihat mukjizat terjadi. Kau akan melihat terobosan demi terobosan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya mau beritahu saudara. Kondisi yang pertama, follow God direction. Ikuti tuntunan daripada Tuhan. Tuhan bilang sama Yosua, Yos, Musa sudah mati. It's your time, ini waktumu, bersiaplah. Dan Tuhan memimpin Yosua. Tuhan bilang, aku akan menuntun engkau. Aku akan memimpin engkau. Dan saya mau beritahu, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, dijamin kau akan berhasil. Dijamin kau akan beruntung. Dan dijamin kau diberkati Tuhan. Kondisi yang kedua, berulang kali Tuhan berkata, 3 kali Tuhan ulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahasa Inggris berkata, be strong and take courage, saudara. Artinya kita harus kuat, kita harus berani. Perjalanan kita di tahun 2013 ini tidak mudah. Tantangan semakin besar, masalah semakin kompleks, pergumulan yang kita hadapi semakin tidak mudah. Saya yakin itu. Semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sulit. Tadi teman-teman cerita, sekarang pajak penghasilan naik 30% katanya saudara. Semakin hari semakin tidak mudah, cari uang semakin sulit, kerja semakin sulit. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau kuat, kalau engkau berani menghadapi tantangan, engkau akan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Saudara, orang itu jangan jadi orang cengeng. Orang cengeng itu takut masalah. Orang cengeng itu anti masalah. Orang cengeng itu gak mau punya masalah. Orang cengeng itu lari dari masalah. Tapi kita orang pahlawan.
kita akan menghadapi masalah kita bersama dengan Tuhan. Dan jamin kita akan menang, saudara. Amin. Jamin kita akan menang kalau kita berani. Kalau kita kuat. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, be strong and take courage. Perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel tidak mudah. Ada banyak tantangan. Tantangannya harus dihadapi secara eksternal dari luar. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa raksasa. Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Perjalanan yang sulit. Perjalanan yang tidak mudah. Bukan cuma perjalanan eksternal. Internalnya juga masalah. Bagi Yosua memimpin 3-4 juta orang keras kepala. Orang yang gak bisa ditegur. Orang yang gak bisa dinasihati. Seperti orang Israel itu gak gampang, saudara. Musa aja gagal. Betul gak, saudara? Saya mau beritahu saudara. Makanya Tuhan katakan kuat dan berani. Saya gak tahu apa tantangan yang ada di depan kita. Saya nggak tahu apa pergumulan, persoalan, kesulitan yang ada di depan kita. Tapi orang yang kuat, orang yang berani, orang itu pasti berhasil, pasti beruntung, dan pasti diberkati Tuhan. Amin. Masalah semakin berat, tantangan semakin tidak mudah. Saya masih ingat waktu saya ke Israel 2 tahun yang lalu. Saya bersama satu rombongan, satu keluarga besar. Papa mama, 5 anak, 5 menantu, 14 cucu. Ya, 26 orang kita semua, kita ke Israel. Nah, perjalanan hari terakhir di Israel sebelum kita ke Jordania, kita ke Gunung Hermon, saudara. Waktu itu di Gunung Hermon ada saljunya. Nah, waktu kita perjalanan dari Tiberias ke Gunung Hermon itu 2,5 jam naik bus, saudara. Begitu kami sampai di Gunung Hermon, di kaki Gunung Hermon, tantangan yang pertama adalah dinginnya minta ampun. Seperti di Amerika sekarang mungkin minus, saudara. Saya nggak kira itu minus. Jadi saya nggak siap baju dingin. Itu gemetar bunyi, saudara. Aduh, ini belum apa-apa, belum naik ke salju. Sudah goyang begini, udah dangdutan di badan semua. Aduh, tantangan. Tantangan yang kedua adalah untuk naik Gunung Hermon itu dia punya apa namanya? Apa sih? Cable car, seperti cable car ya. Cable car-nya itu untuk main ski itu, saudara. Jadi bukan satu kotak, bukan. Tapi kursi 2 terbang gitu loh. Kursi lewat 2 gitu ya. Waktu saya lihat kursi begitu, saya langsung trauma. Ingat kejadian waktu di Disneyland, saudara. Di Universal Studio di LA waktu itu kita main The Mummy itu, saudara. Waktu kita main The Mummy itu teman saya yang nganterin bilang, Pak Agus nih nggak apa-apa. Ini cetek nih ngone katanya. Saya ingat saudara di Singapura kan ada tuh kalau saudara pernah ke Hopper Villa. Dulu ada air kita naik sampan. Atau ada nyanyi. Kita jalan. Nah saya pikir kan ini judulnya The Mummy. Kita naik kapal itu kita ditakutin, dikagetin. Seram gitu loh. Saya berpikir begitu. Begitu kita naik saudara. Gak taunya jet coaster, saudara. Di situ saya mengerti arti kata menyesal. Dan menyesal selalu datangnya terlambat, saudara. Jadi saya trauma. Saya langsung lihat istri saya. Kita langsung pandangan. Saya tahu pasti istri saya gak mau naik, saudara. Jadi saya tanya, sayang. Kalau saya yang pendeta bilang gak mau naik, takut kan gak lucu, malu gitu loh ya. Saya tanya istri saya, kamu mau naik gak sayang? Istri bilang, iya enggak deh. Ini kayak The Mummy itu papi. Enggak deh, itu tertutup. Itu jelas, ini kursi terbang terbuka. Kalau jatuh gimana? Kalau kita serem ketakutan, enggak ada yang tolong sudah. Aduh nih gimana? Istri saya bilang, gua gak ikut. Kalau begitu saya nemeni kamu di bawah. Saya bilang gitu, suami yang baik saudara. Nah sekarang kan gak enak, ini kan rombongan. Saya gak enak kalau bilang kita gak naik, kita takut kan gak enak. Saudara malu dong pendeta gitu saudara. Mereka itu dalam rombongan itu ada papa dan mamanya. Papanya umur 88 tahun, mamanya umur 80 tahun. Si mama ini kakinya sakit, jadi mungkin tidak akan dikasih naik sama anaknya, jantungnya juga nggak bagus. Benar, anaknya bilang, mama, papa, kalian tunggu di bawah aja. Kalian nggak usah naik ke atas gunung. Kami yang naik, papa mama di bawah aja. Dengan sukarela, dengan hati yang besar, Pendeta Agus Tutan berkata, baik Pak, saya dan istri saya menjaga mama dan papa di bawah. Kalian please silahkan naik ke atas. Rohani banget gitu saudara ya. Akhirnya celaka. Mamanya bilang gini, gua gak mau tunggu di sini. Gua mau ikut naik. Mama gak bisa naik, jantung mama nanti. Enggak, gua mau naik.
Yang di Paris saja gue naik kok. Yang di Eropa aja gue naik. Masa ini gue gak naik udah sampai sini katanya. Nah celaka saudara. Mamanya pengen naik saudara. Aduh ini gimana. Akhirnya anak-anak tanya, Pak Agus mau naik gak? Kan bilang enggak enak. Ya ntar lihat deh saya di belakang aja. Kalian di depan deh antri. Nanti kalau saya berubah pikiran ya sorry kalian sudah di atas. Saya di bawah gak apa-apa kan saudara. Tapi anak-anak bilang, oh gini Pak Agus di tengah deh. Pak Agus antrinya di tengah. Kita apit Pak Agus. Di antrian lu apit gua. Tapi di atas kan lu gak ngapit gua gitu loh. Kita beda-beda gitu. Aduh saya bilang Tuhan ini gimana. Akhirnya kita ngantri di tengah. Mereka bilang gak usah takut om. Satu cucunya bilang ini mungkin satu experience pengalaman om. Yang pertama kali nyobain om. Kapan lagi kata mereka. Ya benar juga. Akhirnya kursinya datang, pernah tahu ya orang main ski itu ya, yang kursi kayak jalan naik itu satu-satu gitu saudara. Akhirnya kursinya datang kan nggak bisa nunggu lama, kita langsung harus duduk. Kita tuh udah pegangan tangan itu paling ampuh tuh berbahasa roh saudara. Orang bahasa roh bukan kan urapan, takut juga buat orang bahasa roh saudara. Kita pegang tangan, tutup mata, kita duduk naik dia. Dingin kan. Saya berpikir Tuhan sudah jalan nih. Kok saya nggak serem gitu. Saya mulai buka mata dikit. Nggak serem. Saya buka dua mata. Nggak serem. Nggak seperti jet coaster. Dia pelan-pelan. Naiknya pelan-pelan saudara. Nggak serem. Saya nyanyi. Aku memuji kebesaranmu. Jadi goyang-goyang kursinya. Istri bilang jangan. Jangan jatuh nanti. Saya bilang sayang. Nggak serem kok. Nggak serem. Enak, bagus. Istri saya nggak pernah buka mata, nggak apa-apa. Buka, nggak serem kok. Saya nyanyi saudara. Kita teriak, gimana di depan? Gimana di belakang? Istri jangan goyang-goyang, dia jatuh. Saya bilang nggak serem. Istri buka mata saudara. Akhirnya kita foto-foto, keren banget saudara ya. Sampai akhirnya ke puncak itu saudara. Dan itu pengalaman seumur hidup. Saya tuh nggak pernah lihat salju saudara. Hari itu kita lihat salju. Orang kampung lihat salju. Langsung foto-foto di salju. Isinya rebahan di salju. Pokoknya di salju. Wah kita ambil gaya di salju saudara. Saya mau beritahu. Saya bilang Tuhan. Kalau saya nggak berani. Dengan tantangan. Saya nggak lihat salju loh saudara. Kalau saya nggak berani menghadapi tantangan. Saya nggak naik sampai ke puncak gunung Hermon. Tantangan kita banyak. Persoalan kita banyak. Tapi ada dua hal yang menguatkan kita. Yang pertama. Ada janji Tuhan. Tuhan bilang aku bersumpah. Apa yang kujanjikan akan ku genapi. Tuhan kita bukan Tuhan yang gombal. Apapun yang dia janjikan kepada saudara dan saya. Dia pasti genapi. Dalam Alkitab ada ribuan janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji. Dia terikat pada sumpahnya. Dia terikat pada perjanjiannya. Dan dia harus menggenapinya. Kalau dia berjanji engkau akan jadi lebih daripada pemenang. Itu artinya engkau pasti jadi lebih daripada pemenang. Kalau dia berjanji engkau berhasil. Itu artinya engkau pasti berhasil. Kalau dia janjikan engkau umur panjang. Itu artinya engkau pasti umur panjang. Kalau dia janjikan engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu artinya engkau pasti jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan bukan manusia. Manusia itu gombal saudara. Manusia kalau berjanji jangan masukin di hati. Kuciwa saudara. Kuciwa. Waktu saya ulang tahun 2 tahun yang lalu, saya di Bali bersama istri saya. Tiba-tiba teman saya telepon dari Jakarta. Happy birthday Pak Agus katanya. Aduh ada teman ingat ulang tahun kita seneng juga saudara. Terus ngobrol-ngobrol dia bilang gini Pak, saya mau kasih kado buat Bapak. Bapak mau kado apa? Dalam hati saya bilang Alphard hitam saudara ya. Tapi kan gak enak ngomongnya saudara ya. Tapi saya bilang, oh gak usah. Udah tua, jangan dikasih kado, gak usah. Ini teman saya ngotot. Pokoknya harus kasih kado buat Bapak. Harus kasih kado. Saya bilang, gak usah, harus kasih kado. Nanti Kamis kita ketemu Pak. Saya kasih kado spesial buat Bapak. Jadi saya tadi tidak berharap. Sampai akhirnya berharap karena dia janjikan. Betul gak saudara? Hari Kamis tiba. Saya itu excited, semangat banget. Nunggu untuk dapat kado. Waktu kita ketemu, pertama kali teman saya langsung peluk saya. Dia bilang, happy birthday Pak Agus. Dalam hati saya bersuka cita. Yes, dia ingat ulang tahun saya. Berarti dia ingat juga kadonya, saudara. Saya langsung mulai cari-cari di ruangan itu. Mana ya kadonya ya? Mana? Saya lihatin, kok nggak ada kado, nggak ada kado.
Terus hati saya bilang, kan dia janji kadonya spesial. Berarti kadonya besar, spesial. Karena dia mungkin sungkan diangkat, nanti dari mobil dia dipindahin ke mobil kamu dalam hati saya. Akhirnya saya bilang, nggak, tenang lah. Kita kebaktian, kita pelayanan, makan-makan. Akhirnya pulang. Waktu pulang dia bimbing saya, dia pegang saya, dia ke mobilnya, saya ke mobil dia. Dan hati saya di jalan, ntar dia pindahin kadonya nih. Ntar dia pindahin kadonya nih. Begitu sampai di mobil dia goodbye, dia pergi. Saudara, saya akhirnya naik mobil, saya pergi lagi. Rupanya dia lupa pada kadonya, saudara. Jujur waktu sampai di mobil saya itu agak ngomel. Saya bilang sama istri saya, lucu ya itu orang ya. Dia janji mau kasih kado. Tapi kok dia lupa ya, dia gak janji. Terus istri saya bilang, kamu juga orang sanguin janji masukin hati. Kecewa kan? Ada orang-orang sanguin itu gampang ngomong, gampang janji. Ntar promise ya, jam 9 pagi besok ya, jam 3 sore belum tentu dia nongol, saudara. Itu orang sanguin. Nah terus saya berpikir, aduh orang gombal. Yang janji sama saya, Bapak udah punya iPad dong, udah punya iPad dong. Nanti tak kasih, nanti bukan sekarang. Nanti berarti tunggu Tuhan Yesus datang baru dia kasih, saudara. Awalnya orang, oh Bapak udah punya BlackBerry belum? Bapak ada teman saya bilang, Bapak mau rumah, nanti DP-nya saya yang bayar. Nanti, semua nanti, saudara. Manusia janji gombal. Makanya ibu-ibu kalau suamimu janji jangan masukin hati. Gombal, laki-laki itu gombal. Kecuali saya tentu saja. Nah saya mau beritahu saudara. Laki-laki itu gombal, tapi Tuhan gak gombal. Apapun yang dia janjikan, pasti dia genapi bagi setiap kita. Kalau dia janji kau berhasil, gak usah khawatir. Engkau pasti berhasil, betul gak? Yang kedua, yang jadi pegangan kita bukan cuma janji Tuhan. Makanya pegang janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan engkau. Kata membiarkan itu artinya apa, saudara? Tahu nggak, saudara? Tuhan itu fokus sama kita. Tuhan itu atensi sama kita. Di sini susah menjelaskannya karena di sini nggak ada babysitter ya. Saudara, pernah punya babysitter? Udah lama di Amerika nggak ada. Tahu nggak babysitter itu apa, saudara? Yang ngasuh anak itu, saudara. Nah, kalau babysitter akhir zaman di Jakarta, babysitternya tidur, anak kita ditinggal main, saudara. Dia tidur, kalau anak kita nangis, dia kasih jempolnya, suruh isap, saudara. Itu babysitter sekarang. Tapi Tuhan tuh enggak. Kalau dia jaga kita, dia perhatikan kita. Dia perhatikan. Dia enggak pernah tertidur, dia enggak pernah terlelap. Dia perhatian sama kita. Tahukah saudara? Tuhan sangat perhatikan kita. Tuhan fokus atensinya sama kita, saudara. Dia enggak pernah tidur, dia tidak pernah meleng aja enggak pernah. Dia selalu lihat kita. Apapun yang kita butuhkan, dia sediakan. Apapun yang kita perlukan, dia berikan buat kita. Dia fokus atensi dengan kita. Kata meninggalkan itu arti dalam bahasa aslinya. Tuhan itu mengikat kita di dalam hatinya. Saudara ada di mana? Di hatinya Tuhan. Satu hari saya bilang sama istri saya, sayang, papa kamu tukang tali ya. Papa kamu tukang tambang ya. Istri saya bilang, kok tahu katanya. Habis engkau sudah mengikat hati saya. Gila, so sweet gitu loh saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara. Tuhan itu mengikat kita di hatinya. Kita ada di mana? Diikat di hatinya Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan gak akan biarkan kita. Orang kalau punya tantangan, menghadapi tantangan, reaksinya dua, Alkitab bilang. Kita akan takut dan kita akan tawar hati. Makanya Pak Lukas tadi bilang, jangan takut. Saya mau tambahkan, jangan tawar hati. Be strong and take courage. Kuat dan berani menghadapi tantangan. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung, dan engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih salam kiri kanan bilang, be strong and take courage baby. Be strong and take courage bro. Be strong and take courage coy. Be strong and take courage. Yang ketiga, kondisi yang ketiga Alkitab berkata, kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum aturan daripada Tuhan. Berulang kali Tuhan berkata bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum aturan Tuhan. Tahukah saudara Tuhan punya hukum untuk semua aspek hidup kita? Tuhan memberikan aturan-aturan untuk seluruh aspek hidup kita. Hukum atau aturan Tuhan berikan bukan untuk jadi beban buat kita. Hukum aturan Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Tapi memang dasar manusia itu pemberontak. Manusia itu tidak suka hukum. Manusia itu tidak suka aturan. Betul gak saudara?
Saya waktu pacaran sama istri saya sering ke Medan. Ada orang Medan nggak sini? Ancuan orang Medan kalau ketemu siapa boy ya katanya, udah makan belum? Dia nggak ada kabar lu gimana? Siapa boy belum? Makanya orang Medan perlu terus saudara. Nah kita ke Medan, sering saya ke Medan. Di Medan semua ada, cuma satu yang nggak ada aturan saudara ya. Kita satu hari itu naik mobil. Kita naik mobil, saudara, naik mobil. Aturannya lampu merah itu apa? Berhenti, saudara. Tahu nggak saudara? Kita udah berhenti nih di lampu merah. Kita diklakson mobil di belakang. Disebut semua binatang, anjing, babi, kucing, semua buaya, semua dia bilang suruh lewat. Dia bilang gila jalan, orang gila jalan. Saya berpikir yang gila yang mana? Yang anjing yang mana? Aturannya lampu merah berhenti. Ternyata di Medan aturannya berbeda. Lampu hijau jalan, lampu kuning siap-siap, lampu merah hajar bro. Itu di Medan saudara. Nah saya mau beritahu manusia itu nggak suka aturan, betul nggak? Dilarang kencing di sini kecuali ada berapa banyak anjing kepala hitam kencing di situ, betul nggak saudara? Manusia itu nggak bisa diatur. Manusia itu susah dikasih hukum malah dilanggar, betul nggak saudara? Saya mau nanya, ada berapa banyak saudara waktu bayi terjun dari ranjang ke bawah saudara? Betul nggak? Kenapa? Udah dikasih pembatas, udah dikasih masih loncat. Itu manusia. Kita tuh nggak suka aturan, kita tuh nggak suka hukum. Tahukah saudara? Tuhan kasih hukum, Tuhan kasih aturan untuk kebaikan kita. Supaya dalam koridor Tuhan, supaya kita dalam track Tuhan. Ketika kita keluar dari track Tuhan, itu nggak tanggung jawab Tuhan lagi, betul nggak saudara? Ketika kita keluar dari aturan Tuhan, itu bukan salah Tuhan, itu salah kita. Tahukah saudara Salomo gagal kenapa? Dia melanggar aturan Tuhan, dia melanggar hukum Tuhan. Alkitab berkata, seorang raja tidak boleh punya banyak kuda, seorang raja tidak boleh punya banyak emas, seorang raja tidak boleh punya banyak istri. Dilanggar semua oleh Salomo. Dia punya banyak kuda, dia punya banyak emas, dan dia punya banyak istri. Total gundik istrinya berapa orang saudara? 1000 orang. Satu hari 3 tahun baru kelar saudara ya. Nah saya mau beritahu saudara, dilanggar. Akibatnya Salomo hancur. Kalau kita dalam koridor Tuhan, bisnis kita dalam aturan Tuhan, rumah tangga kita dalam aturan Tuhan, semuanya pasti berhasil. Semuanya pasti beruntung. Dan semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Contoh. Dalam rumah tangga, Tuhan atur. Yang jadi kepala siapa? Suami. Istri itu apa? Lehernya. Mana yang lebih berkuasa? Leher. Leher bilang kanan, kepala kanan. Betul gak saudara? Nah sekarang ini maaf. Banyak istri-istri yang ambisi. Banyak istri-istri yang merasa lebih hebat dari suaminya. Malah istrinya yang jadi kepala. Satu hal yang memprihatinkan, gak tahu di Amerika. Di Indonesia banyak sekali DKI. Suami-suami di bawah ketek istri saudara. Istrinya lebih galak, istrinya lebih dominan. Suaminya mati kutu saudara. Teman saya cerita, orang Jerman itu ceweknya galak-galak saudara. Jadi satu hari karena istri terlalu galak, si suami stres, sakit akhirnya meninggal saudara. Dikuburkan. Dikuburnya dibuat nisan kan, rib, rest in peace. Istrinya gak terima. Ditulis di bawah ribnya, tunggu sampai aku datang. Nah saya mau beritahu, mati pun gak tenang juga saudara. Nah saya mau beritahu saudara, aturannya yang jadi kepala itu siapa? Suami. Istri itu di bawah. Makanya suami-suami jadilah kepala dalam rumah tangga, amin. Jangan istrimu yang dominan, yang jadi kepala. Ada berapa banyak suami akhirnya dijajah istrinya. Saya terima BBM, ceritanya bagus. Rupanya katanya ini jokes ya, ini joke, ini gak benar, ini gak alkitabiah, ini jokes. Di surga itu ada 2 line, 2 baris saudara. Sebelah kiri itu untuk suami-suami yang takut sama istri. Yang sebelah kanan untuk suami-suami yang tidak takut sama istri. Ternyata waktu dikumpulin semua ada di line sebelah kiri. Jadi mayoritas laki-laki itu takut sama istri. Tiba-tiba kucluk ada seorang bapak-bapak masuk di line kanan. Yang di line kiri kan semua iri banget. Aduh tumben bapak. Kita semua takut istri. Kok satu-satunya dia itu gak takut istri. Begitu bapak ini ada di line itu Petrus tanya. Pak, bapak gak salah jalur.
Semua laki-laki di sana. Kok bapak di sini? Habis si suami bilang, habis Pak, Petrus sorry. Saya takut sama istri saya. Istri saya suruh ke sini, berdiri di sini. Ternyata podo wae, saudara ya. Nah, saya mau beritahu saudara. Itu kan sudah diatur Tuhan. Suami jadi kepala. Istri tunduk kepada suami. Kalau istri tanduk suami, nah masalah rumah tangganya, betul nggak? Kalau istri yang jadi kepala, masalah dalam rumah tangga. Nah, saya mau beritahu saudara, itu hukum Tuhan. Itu aturan Tuhan. Dalam bergaul, Tuhan bilang, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena udah jatuh cinta, kita bilang Tuhan gak apa-apa deh. Nah, saya mau beritahu saya hati-hati saudara. Hati-hati. Istri saya pernah pacaran 8 tahun dengan cowok yang bukan orang Kristen. Dia berharap cowok itu K3JH. Kurus kering kerempeng jelek hidup saudara ya. Nah, saudara 8 tahun dia berharap laki-laki itu bertobat. Bukannya bertobat malah nyeleweng. Akhirnya mereka putus saudara. Untung dia ketemu sama Brad Pitt saudara. Luar biasa. Nah, saya mau beritahu saudara. Kalau saya bilang Brad Pitt saudara tuh kok sirik banget gitu ya. Jealous banget gitu. Kesulitan loh kok jealous banget. Nah, saya mau beritahu saudara. Kita ikut aturan Tuhan. Ikut hukum-hukum Tuhan. Bisnis kita akan berhasil. Rumah tangga kita akan diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kondisi pertama, ikuti tuntunan Tuhan. Following God direction. Yang kedua, be strong and take courage. Yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum aturan Tuhan. Dan yang keempat, saudara, rajin dan berani kerja keras. Ketika Yosua terima perintah Tuhan, apakah dia diam? Dia tunda besok atau lusa? No. Begitu dia dengar perintah Tuhan, langsung dia memerintahkan pasukannya. Yosua adalah orang yang rajin. Kalau Anda mau berhasil di tahun 2013 ini, kuncinya jadilah orang yang rajin. Satu hal yang membuat saya itu prihatin lagi, saudara. Indonesia itu negara hebat. Indonesia itu negara kaya. Apa yang gak ada di Indonesia, betul gak? Emas ada, batu bara ada, semua minyak ada. Waduh, semua ada. Tanahnya subur, ikannya banyak. Apa yang kurang di Indonesia? Gak ada yang kurang. Cuma satu, kurang ajar aja kadang-kadang saudara ya. Nah, saya mau beritahu, Indonesia itu luar biasa. Luar biasa. Orang Indonesia itu pintar-pintar saudara. Orang Indonesia itu lebih pintar dari orang bule. Kok gak ada yang nyamin sih? Pintar bohong, pintar korupsi, pintar nipu, itu gak ada lawannya. Pintar malsuin, itu orang Indo semua saudara. Pintar orang Indonesia kalah orang Amerika. Cuma mentalnya salah. Mental orang Indonesia tuh malas. Maunya yang mudah. Saya punya seorang teman profesor di ITB. Satu hari dia cerita, Pak, apa yang membedakan orang Jepang sama orang Indonesia? Bedanya cuma satu, mentalnya. Orang Jepang tuh rajin, karena diajarin negara kita ini tidak mudah. Kita pernah kalah perang, kita begini, kita harus berjuang untuk hidup. Ditekankan, rajin, kerja keras, berkompetisi, kita harus bersaing. Saudara, Indonesia diajarin gemaripah lojinawi. Tanah kita subur coy, makmur, sentosa coy. Akibatnya Belanda masih jauh, kita ngopi-ngopi dulu coy. Betul gak saudara? Itu mentalnya. Orang Indonesia maaf ya, kalau mau makan, nih enggak tahu sampai di Amerika enggak nih ya. Kalau mau makan biasanya cari makanan yang rasanya enak, porsinya banyak, harganya murah. Ini yang namanya murah meriah mencret saudara ya. Sudah murah meriah ya diare saudara, betul enggak? Nah, saya mau, itu mental orang Indonesia, itu mental. Saya banyak ketemu dengan yang sarjana. Mereka baru tamat bilang, Om doain dong Om biar dapat kerja. Saya bilang mau kerja kayak apa? Om doain dong biar dapat kerja yang bagus, gajinya besar, fasilitasnya banyak, cutinya panjang. Ya udah engkong lu aja buka pabrik kalau mau kayak gitu saudara. Gak ada. Orang malas berhasil tuh gak ada. Alkitab bilang belajarlah dari semut. Semut tuh rajin. Alkitab bilang orang malas gak usah makan. Tuhan anti sama orang malas saudara. Kasih karunia bukan berarti malas tuh saudara. Rajin. Iman bukan berarti malas. Iman tuh aktif. Iman tuh rajin.
Kalau kita rajin, kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Mari ada 3 ayat kita buka terakhir. Yang pertama tolong Amsal 10 ayat yang keempat, saudara. Amsal 10 ayat 4. Tolong dong Amsal pasal 10. Proverbs chapter 10 verse 4. Keren bahasa Indonesia coy. Proverbs chapter 10 verse 4. Kok gak muncul-muncul sih? Kita baca yuk. Tangan yang lamban, tangan yang malas membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada 2 pilihan. Kaya atau miskin. Bapak Ibu mau yang mana? Kaya. Kalau mau kaya, rajin. Kalau mau miskin, malas. Miskin pasti malas. Digaransi pasti malas kalau miskin, saudara. Baca lagi Amsal 12 ayat 24 tolong. Amsal 12 ayat 24. Proverbs chapter 12 verse 24. Ditulis begini. Dikatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan jadi bos. Tetapi kemalasan mengakibatkan apa? Kerja paksa jadi budak. Tadi kaya atau miskin, sekarang budak atau bos. Bapak Ibu mau jadi mana? Wih, kalau bos semua mau, saudara ya. Kalau mau jadi bos kuncinya apa? Rajin. Baca lagi. Amsal 13 ayat 4 dikatakan begini. Amsal 13 ayat 4 coy. Amsal 13 ayat 4 dikatakan begini. Hati si pemalas penuh keinginan tapi sia-sia, kekurangan dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan hati orang rajin diberi apa? Kelimpahan. Tadi kaya dan miskin. Terus bos dan budak. Sekarang kelimpahan atau kekurangan? Siapa yang mau kelimpahan atau kekurangan? Pasti semua kelimpahan. Kuncinya apa? Rajin. Kalau kita mau jadi luar biasa, rajin melayani. Rajin doa. Rajin besuk. Rajin kerja. Rajin. Jamin kau akan berhasil tahun 2013. Engkau akan beruntung dan akan diberkati Tuhan. Kalau saudara jalankan 4 kondisi ini, tahun 2013 dijamin kau berhasil. Dijamin kau beruntung dan dijamin kau diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Kasih cas kiri kanan bilang kau berhasil tahun ini. Engkau beruntung tahun ini. Katakan kau diberkati tahun ini. Haleluya. Haleluya. Kondisi yang pertama, following God direction. Ikuti tuntunan Tuhan. Kondisi yang kedua, be strong and take courage. Kuat dan berani. Tantangan semakin tidak mudah. Persoalan semakin berat. Pergumulan semakin kompleks. Be strong and take courage. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Sesuai dengan hukum, aturan-aturan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang keempat, rajin, kerja keras. Tahun 2013, Tuhan janjikan kau berhasil. Tuhan janjikan kau beruntung dan diberkati. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya.
kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup. Yes Lord, amen. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara, Tuhan terikat pada sumpahnya, Tuhan terikat pada janjinya. Apapun yang Dia janjikan, Dia harus penuhi. Apapun yang Dia janjikan, Dia harus genapi. Ada ribuan janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi tantangan, jangan cengeng, jangan tawar hati, jangan takut, tapi be strong and take courage. Berani menghadapi. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari persoalan, lari dari pergumulan. Kau akan menghadapi pergumulan lain yang sama, tapi hadapi pergumulan bersama dengan Tuhan. Dan ternyata ketika kita menghadapi masalah kita, masalah itu tidak seberat yang kita bayangkan. Masalah itu tidak serumit yang kita bayangkan. Karena ada janji Tuhan. Dan ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan attention sama kita. Tuhan fokus sama kita. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kita. Dia gak pernah meleng, Dia gak pernah berpaling. Dia perhatikan kita. Dan Tuhan mengikat kita di hatinya, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. He never forsake us. Dia gak pernah biarkan kita. Dia gak pernah telantarkan kita. Dia sanggup tolong saudara dan saya. Tuhan pasti sanggup. Katakan, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Kita
dalam perjalanan kita di sepanjang tahun 2013. Tuhan menjanjikan kita akan berhasil. Tuhan menjanjikan kita akan beruntung. Dan Tuhan menjanjikan kita diberkati luar biasa. Dan janji Tuhan dimeteraikan dengan tubuh dan darah Yesus pada malam hari ini. Dia janjikan dan janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Siapkan hatimu untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Siapkan hatimu untuk menyambut tubuh dan darah Yesus yang berkuasa, yang powerful, yang akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup saudara. Percayakah engkau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau? Percayakah engkau Tuhan Yesus sanggup memulihkan keluargamu? Percayakah engkau Tuhan Yesus sanggup memberkati engkau luar biasa? Percayakah engkau Tuhan Yesus sanggup mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor? Semua janjinya dimeteraikan dengan tubuh dan darahnya. Mari siapkan hatimu. Kalau ada dosa, kalau ada ganjalan, bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Supaya kita layak makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari kita doa. Bapa di surga, selidikilah hati kami. Selidiki Tuhan. Sehingga kami boleh didapati layak untuk makan dan tubuh Yesus. Kami menghargai pengorbananmu bagi kami. Kami menghargai tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Kami menghargai darahmu yang sudah tertumpah bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh diberkati, kami boleh berhasil, kami boleh beruntung. Karena pengorbananmu yang membuat hidup kami jadi berarti ya Bapa. Kami berdoa untuk roti dan anggur ini Tuhan. Biar ini menjadi tubuh dan darah yang akan memberkati setiap umatmu. Kami berdoa melalui perjamuan kudus ini mukjizatmu terjadi. Yang belum mendapat pekerjaan akan mendapat pekerjaan. Mukjizatmu terjadi yang sakit disembuhkan. Mukjizatmu terjadi rumah tangga berantakan dipulihkan. Mukjizatmu terjadi apa yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa kuduskan roti dan anggur ini. Kuduskan Tuhan. Bukan cuma roti dan anggur ini. Kuduskan hati setiap kami. Kuduskan pikiran setiap kami. Kuduskan perkataan setiap kami. Kuduskan telinga setiap kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Jesus, we praise you. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya, Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berikan kami masa depan. Kau berikan kami keselamatan. Kau berikan kami hidup yang berarti dan berguna. Haleluya. Shadala
Setiap saudara ambil saat teduh, renungkan pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Dia rela tubuhnya dihancurkan. Dia rela berikan nyawanya. Karena dia mengasihi kita. Karena dia sangat mencintai kita. Karena dia sangat peduli dalam hidup kita. Kita ada di hatinya. Dia mengikat kita di hatinya. Kita ini menjadi perhatian Tuhan. Dia begitu perhatian. Dia full attention sama kita. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan. Yang membuat kita boleh dekat kepada Tuhan. Yang membuat kita bisa menghampiri Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Tubuh Yesus sudah diberikan bagi kita. Dia rela menderita. Dia rela tubuhnya dihancurkan. Supaya oleh bilurnya penyakit kita disembuhkan. Dia rela tubuhnya dihancurkan. Supaya kita boleh menemukan jalan keselamatan. Dia rela tubuhnya dihancurkan. Supaya hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan luar biasa. Inilah tubuhku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi saudara. Cawan ini adalah lambang, anggur ini adalah cabang lambang daripada darah Yesus. Darah yang tercurah dari kepala yang dimahkotai duri. Untuk menyucikan pikiran kita. Darah yang mengalir dari lambung yang ditikam. Untuk menyucikan hati kita. Darah yang mengalir dari tangan yang dipaku. Untuk menyucikan semua pekerjaan kita. Dan darah yang mengalir dari kakinya untuk menyucikan seluruh perjalanan hidup kita. Darah Yesus menahirkan, menyucikan, membersihkan kita, membuat kita jadi manusia yang baru dan layak di hadapan Tuhan. Inilah darah Yesus, darah perjanjian baru yang sudah ditumpahkan bagi kita semua. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Ya, setiap jemaat, angkat tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Ayo bersyukur, bersyukur. Terimalah berkat pemulihan dalam rumah tanggamu. Terimalah berkat keberhasilan, keberuntungan. Terimalah berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Masa depan yang cerah, kemenangan demi kemenangan. Terimalah berkat Tuhan, umur yang panjang. Terimalah berkat Tuhan, berkat berlimpah-limpah bagi setiap kita. Usahamu diberkati, bisnismu diberkati, pelayananmu diberkati, masa depanmu diberkati, seluruh hidupmu diberkati malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu bagi kami.
Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.